Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi alafa bainan nasi bil mawaddah wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulullah. اللهم صل وسلم وكرم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji hanya milik Allah, satu zat yang kita sembah dan kepadanya kita memohon pertolongan. Begitu banyak nikmat Allah berikan untuk kita semua dan tentu menjadi kebersyukuran kita yang tidak pernah henti atas semua nikmat Allah. Nikmat sehat walafiat, nikmat punya waktu yang kita manfaatkan untuk pembelajaran majlis ilmu setiap pagi menjadi keistiqomahan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wasallam, yang juga salawat dan salam untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita baginda Rasulullah. Amin. Amin. Sahabatku yang Allah, alhamdulillah di pagi ini masih melanjutkan tema tentang keluarga surgaku yang insya Allah sebagaimana tema di pagi ini kita mensyukuri cinta yang alhamdulillah saat ini Allah masih memberikan kita satu kenikmatan dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dan untuk kenikmatan cinta menjadi kenikmatan yang Allah sudah tanamkan dalam diri kita sehingga dengan itu pula eh, kita mencintai pasangan kita, mencintai anak-anak kita dan juga tentu saudara-saudara kita, kerabat kita. Bahkan dengan cinta itu pula ukhuwah Islamiyah menjadi tegak di antara kita. Semoga Allah terus tanamkan kenikmatan ini yang tentu kalau tidak ada cinta maka apa jadinya kehidupan ini yang rasa menjadi hampa. Cinta terhadap Allah paling agung tentu yang paling utama adalah ketika kita selalu berdoa untuk menghadirkan dalam hati kita, Allah menghadirkan dalam hati kita seperti cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada sesama menjadi juga uh, hal yang bagian yang terpenting yang juga kita harus kita syukuri. Inilah insya Allah yang akan dibahas bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, Habibullah Ta'ala. Dan sebelum masuk ke kajian tentu selalu kita diingatkan bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita uh, kepada sesama dengan salah satunya kita berbagi haknya kita dan semoga menjadi bagian yang wujud kita kepedulian terhadap sesama. Dan insya Allah uh, sebagian dana-dana yang atau infak yang diamanahkan oleh jamaah kepada kami dan sekolah Indonesia yang selalu kami sisihkan untuk saudara-saudara kita di Gaza, kemudian juga untuk para ahli Quran yang setiap hari bermazana dengan para guru kita di majlis-majlis ta'limnya yang insya Allah ini juga bagian yang terus kita dukung. Mudah-mudahan kita pun termasuk menjadi bagian dari ahli Quran. Amin. Amin. Allahumma amin. Sahabatku yang dengan Allah, uh, di tema tentang syukuri cinta jadi uh, untuk bagi saya ini mengakhiri di tahun 2025 ini tentu kita banyak bersyukur ya atas semua nikmat Allah. Bersyukur kita sudah melalui hari demi hari bersama keluarga kita dalam penuh dengan cinta, dan itulah cinta yang sungguh Allah sudah tanamkan dalam diri kita. Karena kalau tidak dengan uh, cinta yang Allah tanamkan, cinta hanya berbalut dengan syahwat, cinta hanya berbalut dengan kenikmatan sekejap. Dan ketika Allah sudah tanamkan sakinah, maka itulah semuanya cinta yang telah Allah tanamkan dalam diri kita. Dan alhamdulillah syukurlah guru kita sudah bersama kita. Bersama kita doakan para guru kita di majelis Quran
Indonesia, lebih khusus untuk guru kita Saudari Abdul Baru, Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, Amin. dan kenikmatan dalam menjalani kehidupan ini. Itu kenikmatan paling agung adalah kebesaran iman dan Islam dan keistiqomahan kita dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum Sadodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini backgroundnya kaget saya lihat ini sangat colorful. Ada ondel-ondel belakang. Masya Allah. Ini sudah ada di kembali ke Bekasi atau masih di rumah? Alhamdulillah tadi malam jam berapa? Jam 10 saya nyampe ya. Oh, Iya jam 10-an lah. Langsung langsung pulang. Disuruh nginep sama Teh Nadia cuman karena pagi kita mesti huru hara dulu, ada beberapa mesti yang dikerjakan jadi langsung. Alhamdulillah lancar. Pulang. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Tidak macet berarti ya, Bandung macet biasa ya? Macet normal lah biasa Alhamdulillah. ibu kota. Alhamdulillah, jamin Allah. Dan tema insya Allah kita bahas tentang mensyukuri cinta. Insya Allah. Masya Allah, ini tema yang Insyaallah. berbunga-bunga ya. Tentu hati kita ketika ada cinta ini menjadi penuh dengan sentuh kenikmatan sudah yang tidak bisa terlukiskan bagaimana kita merasakan cinta ini. Apalagi ketika Allah tanamkan cinta kepada Allah dan Rasulnya ini yang Insyaallah. tentu ini Masya Allah. apalagi itu kenikmatan paling agung ketika Allah sudah tanamkan dan iman itu kelezatan iman itu adalah cinta ya ketika kita beribadah dengan cinta itu rasanya tidak ada rasa berat saja ya. Kita Iya. sholat ketika dengan cinta tapi tidak merasa terpaksa. Kita membaca Al-Quran karena dengan cinta. Kok rasanya ini surat cinta dari Allah yang sering disatakan oleh Ustaz dari ini. Surat cinta Al-Quran adalah surat cinta dari Rabbul Alamin terhadap kita ya makhluknya. Iya, kalau kita tidak pernah menjadikan cintanya Allah kepada kita, artinya kita bicara mahabbah ya. Kita bicara mahabbah itu kalau bicara tentang hub. Hub itu bahkan sebagian kita, saya nggak tahu siapa di antara kita yang nggak punya hobi, yang nggak punya kecintaan. Ada? Nggak ada, pasti semua punya hobi. Ada yang hobinya eh, masak, ada yang hobinya ngobrol, ada yang hobinya eh, jahit, ada yang hobinya mancing, ada yang hobinya mancing keributan, ada yang hobinya rusuh gitu ya, ada yang hobinya macam-macam. Jadi setiap orang punya punya hobi. Yang positif Eh, maupun negatif Ustaz ya. baik, karena gini, orang kalau nggak punya kecintaan terhadap sesuatu, dia nggak akan ada passion. Dia Hmm. nggak akan melakukan sesuatu. Kita ini kata Klenius, seorang pasca sarjana di Al-Azhar. Manusia itu ternyata menurut penelitian beliau terdiri dari tiga karakter. Terbentuknya karakter seorang manusia itu terdiri dari tiga elemen. Yang pertama nafsu, yang kedua akal, yang ketiga iman. Hmm. Nah, kalau nafsu mengedepan, cintanya biasanya karena berdasarkan nafsu. Dan itu cinta yang ya bukan cinta namanya. Gitu. Terus ada akal. Akal itu begitu pakai akal, biasanya kalau nggak ada rasa cintanya, ya juga dia hanya sekedar logik, logik saja. Terus semuanya pakai menghadapkan logik. Seorang ibu kepada anaknya, perlu diajarin nggak bagaimana cara mencintai anak? Nggak perlu. Tapi Udah begini, fitrah ya, naluriah gitu. iya, tapi begini, ada loh beberapa perempuan yang kemudian dia tidak mau badannya rusak karena harus hamil dan menyusui. Ada nggak Ustaz? Anak kenal orang gitu. Jadi dia nggak mau hamil. Jadi dia dari awal pernikahan memang nggak mau hamil, nggak mau rusak badannya, dan dia nggak mau menyusui. Jadi mendingan ngambil anak angkat.
Saya nggak tahu apa alasannya, apakah karena memang alasan medis yang dia sembunyikan, gitu. Tapi ini aneh gitu karena nggak ada orang yang nggak punya rasa cinta itu. Jadi coba tanya sama ibu-ibu di sini, ada nggak yang ngerasa takut badannya rusak karena nyusuin, takut badannya Enggak. rusak? Nggak ada. Tidak. Pasti rasa cintanya muncul begitu saja. Eh, Terhadap pasangan, antum lah yang paling paling dekat antum. Antum bisa bisa apa namanya suka sama istri antum dengan segala kekurangannya. Itu kalau bukan cinta apa? Terus kita mengorbankan semua rasa lelah kita hanya untuk diberikan kepada anak dan istri. Kalau bukan cinta apa? Nah, ini yang kita mau telusuri kenapa kita harus mensyukuri cinta yang Allah anugerahkan kepada kita. Nanti kita akan temukan betapa Masya Allah, Allah itu menganugerahkan yang namanya cinta itu begitu luar biasa dan aneh nggak yakin ini bisa sekali tuntas. Masya Allah, tabarakallah. Baik jemaah, kita siapkan diri kita ya untuk menerima sebuah hidayah dari Allah melalui pembahasan tentang cinta dan mudah-mudahan Allah terus tanamkan cinta itu menjadi sebuah cinta yang tadi paling agung tentu adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Baik, saya persilakan Fadil Mashkur Ustaz. Baik, syukuran jazakumullah khair. Wa ta'ala fi kulli hayatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahibati fillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi anzalna mahabbah fi qulubil muslimin. Walladzi anzalna Qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi wa mawala pada haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, betapa kesyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW pada keluarganya, ahlul baitnya, seluruh kerabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dan yang menyaksikan tayangan ulangnya menjadi bagian yang Allah SWT karuniakan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau alaihissalam. Kita mohonkan seluruh kerabat kita, seluruh keluarga besar kita, baik yang sedang sakit maupun yang sehat, maupun yang sudah menjalani masa tuanya, maupun yang sedang asik-asiknya menjalankan masa mudanya, seluruhnya. Mudah-mudahan Allah SWT terus senantiasa berikan rahmatnya, keberkahan, hidayah, inayah, iradah, kudrah, dan iradahnya. Terlebih kita semua Allah SWT berikan maunah untuk kita bisa menghadirkan keistiqomahan dalam menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita menjemput husnul khotimah dan kita dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Buat yang mengucapkan amin atau nggak buka mic sekalipun, pasti terbersit untuk mengatakan amin di dalamnya karena ada rasa cinta kepada keluarga, kepengen ngumpul. Sebenci-benci apapun kita kepada uh, orang atau keadaan, pasti ada bagian yang Allah SWT karuniakan dalam bentuk cinta. Tidak terbayang oleh saya ketika ada orang yang kemudian di dalam hatinya hanya kebencian saja.
hanya jahat saja, negatif mindset terus. Dan ini melelahkan. Pasti stres, banyak kecewa. Nanti dokter Vicky bisa cerita tuh, hormon apa saja yang menyebabkan orang menjadi apa penuaan dini gitu ya, yang saya nggak tahu apakah ada hubungannya kita tersenyum dengan otot-otot yang membuat kita jadi kelihatan awet muda dan seterusnya gitu ya. Seingat saya tersenyum 5 senti itu membanjiri dopamin di kepala kita sehingga kebahagiaan yang muncul itu menyebabkan tubuh kita punya sistem autofagi yang kemudian menyebabkan kita menjadi nggak pernah kelihatan apa namanya, nggak pernah kelihatan lelah karena dengan kita selalu tersenyum itu ternyata bagian yang eh, membuat kita kelihatan lebih menyenangkan tentu ya. Nah ini eh, perlu kita duduk sama-sama dan kita perlu menghadirkan apa-apa saja yang kemudian membuat kita menjadi eh, penting untuk kita bahas. Kita mulai dari cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyadari bahwa cinta ini adalah sebuah amanah, bukan sekedar rasa, gitu ya. Jadi cinta ini bukan hanya sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, tetapi justru Allah titipkan kepada kita. Kalau Allah menghadirkan cinta dalam hidup kita kepada pasangan, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada sesama, maka itu Allah sedang menguji sekaligus memuliakan kita. Ustaz Umar Mitta pernah menyampaikan begini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai satu keluarga, maka di dalam keluarga itu akan Allah penuhi dengan kelembutan. Bagaimana istrinya bersikap lembut kepada suaminya, bagaimana ibu bersikap lembut kepada anak-anaknya, bagaimana seorang suami bersikap lembut kepada istri dan anak-anaknya, bagaimana beliau bersikap lembut terhadap begitu banyak orang dan menjadi sangat menyenangkan. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kecintaannya kepada setiap kita, ini adalah bagian yang seharusnya bisa menjadi tolok ukur bahwa apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita itu adalah bagian yang kemudian tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Mari kita lihat. Ada yang berkenan mau bersamai saya? Kita baca surah At-Takatsur ayat yang ke-8. Silakan kalau ada yang sudah ketemu. At-Takatsur Udah. ayat yang mangga. Silakan. Takasur ayat 8. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Masya Allah. Jadi keberlimpahan yang Allah SWT berikan kepada kita kadang melelahkan. Tetapi ada bagian yang seharusnya setiap kita masuk ke dalam sebuah kesyukuran yang kemudian, alhamdulillah loh Allah kalau kasih rasa cinta ke kita. Kalau enggak, kayak apa hidup ini? Saya nggak tahu. Ibu-ibu kalau bikin masakan, kalau nggak ada gula dan garam itu, apa rasanya ya? Hambar, ampang, jalang gitu ya. Jadi, nggak kebayang saya. Makanya kalau kemudian saya yang udah pernah dirawat agak lama di rumah sakit, itu makanan rumah sakit nggak ada yang tasty. Pasti kalau kita minta garam nggak boleh. Karena apa? Menghindari tekanan darah tinggi. Karena garam sifatnya menaikkan tekanan darah.
Belum lagi bicara yang nggak boleh terlalu manis, nanti gula darahnya tinggi gitu. Jadi kalau kita makan makan rumah sakit itu nggak ada rasa. Saya waktu COVID itu waktu pemulihan, saya bilang sama dokternya, dok, boleh nggak dok, saya makan stik lidah. Ada kawan saya Mbak Sari namanya di Bintaro. Itu kok lagi masak stik lidah, masya Allah, pakai mashed potato gitu ya, pakai bumbu barbecue gitu. Ih, itu masya Allah. Dan itu saya rasakan ketika, wah, ini kayaknya enak ini. Itu sampai berantem Mas Ari sama Mbak Sari itu. Boleh nggak tuh sama dokter? Ditanya dulu apa segala macam dan seterusnya. Dan bener, jadi huru hara tuh. Mungkin satu-satunya yang pasien COVID yang mintanya macam-macam cuma saya. Mungkin karena saya satu di antara sekian banyak yang selamat dari prahara COVID yang sangat luar biasa itu. Dan ya, qadarullah masya faal, eh, 23 hari di rumah sakit, 14 hari di ICU, menyaksikan setiap orang bergantian, wah mati gitu ya, depan mati di peti, sebelah kanan mati di peti, sebelah kanan lagi ada yang teriak-teriak apa segala macam dan seterusnya. Itu betul-betul eh mencekam gitu ya, karena nggak lama ini kayaknya sebentar lagi giliran saya gitu ya. Dan itu menjadi bagian yang makin mendekatkan saya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan saya belum pernah merasakan kesedihan yang teramat sangat ketika itu. Saya rindu betul sama istri saya ketika sudah dalam pemulihan. Itu sampai anak saya yang kedua, Mbak Nisa, itu ketika nemenin saya, itu saya betul-betul ada dalam satu kondisi di mana saya nggak tahu apakah itu cinta atau rindu atau apa, tapi yang jelas kalau nggak ada rasa cinta nggak mungkin. Itu saya nangis senangis nangisnya yang bener-bener kayak bocah gitu, yang bener-bener kangen gitu. Bahkan nelfon saja nggak cukup, kepengen kepengen mendapatkan perlakuan yang selama ini nggak pernah saya dapatkan, karena selama kalau saya pergi ke misalnya saya bimbing bimbing umroh gitu ya, 9 hari 12 hari mungkin ke beberapa negara yang pasti saya libatkan beliau dalam video call atau apa gitu. Itu saya nggak terbayang kalau kemudian saya nggak bisa berhubungan sama istri saya yang saya paling cintai gitu ya. Itu nggak ngerti. eh saya nggak paham. Mungkin ada beberapa eh, sahabat MKI yang bisa berbagi apa namanya, berbagi rasa cintanya kepada pasangan seperti apa. Karena nanti kita pasti ditanya itu tentang nikmat itu. Jadi gini, mensyukuri cinta dimulai dengan kesadaran bahwa rasa ini bukan milikku sepenuhnya, tapi ini ada amanah dari Allah. Afwan, begini, eh, mensyukuri cinta dengan menjaga niat. Cinta yang disyukuri adalah cinta yang diniatkan karena Allah. Bukan sekedar memenuhi ego dan keinginan diri, tetapi Rasulullah SAW justru meminta kita untuk memulai dari intentionnya. Inna ma'amalu binniat. Umar menyampaikan itu gitu ya. Artinya gini, coba kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah cinta kita itu mendekatkan kita kepada Allah? Apakah cinta ini membuatku lebih taat, lebih lembut, lebih bertanggung jawab, lebih memahami bahwa kita ini semua akan ke surga dengan cara apa? Kalau jawabannya iya, maka cinta itu patut disyukuri. Artinya kalau kemudian apakah kita ngaji ini ada rasa cinta terhadap ilmu? Kalau iya, wajib disyukuri. Kalau kita senang terhadap nasihat, kita senang terhadap ayat-ayat, kita senang terhadap hadis. Kalau bukan Allah tanamkan rasa cinta kita kepada agama ini, nggak mungkin. Jadi, ayo kita bersyukur atas cinta yang Allah SWT sudah berikan kepada kita. Bahwa konsekuensinya nanti memunculkan konsekuensi-konsekuensi yang harus harus kita tinggalkan, gitu ya. Misalnya, eh, begini, dalam pemahaman kaidah mafhum mukhalafah. Jadi makna kebalikan. Eh, kalau kita melihat satu ayat misalnya, wala taqrabu zina, maka dengan jangan dekati zina.
gitu ya, di Ahli Surat 32, itu bermakna orang cenderung kepada perzinahan. Artinya ada kecintaan yang Allah SWT berikan kepada manusia dalam bentuk apa? Dalam bentuk kecintaan kepada lawan jenis. Nah, ini nanti kita kita perlu perlu fahami sama-sama bahwa menjaga batas halal haram itu adalah bentuk cinta. Mungkin harus mengorbankan nafsu kita dalam pengertian, ya bahasa kasarnya gini, setiap laki-laki kalau ketemu perempuan pasti pengen nidurin. Tetapi syariatlah yang mencegah dia untuk melakukan itu. Gitu ya. Jadi jangan salahin kalau fitrahnya laki-laki senang lihat perempuan gitu ya. Mau yang cantik, mau yang nggak cantik, mau yang macam-macam gitu ya. Maka ketika itu ada syariat yang Allah tegakkan di atas itu, sehingga perempuan harus tutup aurat, sehingga perempuan harus menjaga marwahnya, sehingga ada bagian-bagian yang tidak diperbolehkan. Artinya tidak menjadikan cinta sebagai alasan untuk melanggar syariat. Menghindari kedekatan yang mengundang dosa itu kan bagian dari menahan diri untuk sesuatu yang kita cintai. Tapi cinta yang disyukuri tidak akan melanggar perintah Allah. Justru kepada Allah Subhanahu wa taala kita menghadirkan ketundukan. Eh, Bagaimana mensyukur cinta ini supaya kita mampu masuk ke dalam sebuah pemahaman yang lebih lebih lengkap. Perjuangkan secara bermartabat. Artinya dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan bahwa tidak ada yang lebih baik dari dua orang yang saling mencintai selain pernikahan. Gini Bapak Ibu, batasan aurat terhadap pasangan itu ada nggak? Nggak ada. Ujung rambut sampai ujung kaki kita nggak perlu ada aurat sama pasangan kita. Dan itu menakjubkan. Kalau kemudian mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kalau kemudian begitu nikah ada penyakit yang diderita sama pasangan, entah itu kanker, entah itu sirosis, entah itu apapun ya bentuk penyakitnya. Jangan-jangan ada bagian yang terlupa dari pasangan untuk tidak mendoakan pasangannya. Yuk kita ke surat 25 ayat 74. Kita hadirkan kecintaan kita kepada Allah lewat keluarga kita. Ada yang berkenan baca surat 25 ayat 74? Monggo, silakan. Ya udah, Mangga. surat Al-Furqan ya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Masya Allah. Kira-kira kalau Allah SWT kabul tuh, karena kita mintanya rutin, di every single sujud kita minta terus sama Allah SWT. Enggak, kelar-kelar kita minta. Kira-kira bakal dikasih nggak? Dikasih. Iya. Masalahnya kalau kita nggak pernah minta, hati-hati tuh jangan sampai jadi ain. Kita takjub sama pasangan kita, terus kemudian kita lupa untuk mendoakan mereka. Jangan sampai kemudian, "Oh, ini gara-gara saya nih ternyata gitu." Ternyata ain itu bukan hanya sekedar mata jahat, tetapi kekaguman yang berlebih itu juga bisa jadi ain. Ih, Masya Allah cantik banget. Ih, Masya Allah ganteng banget. Itu kemudian bisa jadi ain. Kalau kemudian kita nggak menyadari itu, akhirnya pasangan kita yang kena ain kita. Coba deh, kalau misalnya ada di antara kita yang masih punya pasangan gitu ya, mungkin saya nggak tahu apa yang kita derita gitu ya. Saling berbagi air wudhu untuk saling menyelamatkan itu nggak apa-apa kan? Untuk menghindari ain itu, gitu. Bisa jadi penyakit kita dari ain, gitu. Suuzon dong, enggak, jaga-jaga.
jaga-jaga. Karena ain itu kan dari dua hal, dari keburukan sama dari kebaikan yang teramat sangat. Nah, mari kita lihat apa yang perlu kita pahami dalam mengharikan kecintaan ini. Mensyukuri cinta itu justru dengan memperbaiki diri. Cinta yang sejati itu ibarat cermin, dia menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau Allah menghadirkan cintanya, maka Allah akan memperbaiki akhlak kita. Kita dibenturkan dengan berbagai macam hikmah pembelajaran yang kemudian membuat kita menjadi sadar bahwa, saya nggak boleh gitu, saya harus gini. Wah, saya nggak bisa begini karena begitu. Nggak semua orang bisa suka loh sama kita. Dan terusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya ada perbaikan-perbaikan yang kemudian ketika kita memahami siapa di antara kita yang baru tahu ternyata Rasulullah SAW itu punya syariat yang baru setelah dewasa kita tahu, oh Rasulullah SAW itu ternyata punya syariat ini tuh. Artinya apa? Allah SWT tidak tergesa-gesa menghadirkan itu semua dibebankan kepada kita. Kebayang nggak? Kita bukan Imam Bukhari yang kemudian dijejali dengan jutaan hadis dan kemudian menghafalnya dengan luar biasa dan membuat kita menjadi ahli hadis gitu ya. Tetapi setidaknya ketika Allah SWT, saya nggak tahu, kita nanti sharing aja. Eh, ada nggak di antara kita yang ternyata baru tahu, oh baru tahu doa ini, oh baru tahu doa itu, oh, baru tahu syariat ini, baru tahu syariat itu. Itu tandanya Allah SWT sedang menyusun rasa cintanya kepada kita sehingga pendewasaannya bertahap. Maka kita syukuri rasa cinta yang Allah SWT berikan kepada kita itu. Artinya gini, cinta itu membuat seseorang ingin menjadi lebih baik. Coba kalau kita kepengen, nih saya apa namanya menyaksikan betapa kecintaan seorang ibu kepada anak-anak dan kerabat anak-anak itu menjadi sangat luar biasa. Saya kemarin menyaksikan sebuah perlombaan antara ibu dan anak yang kemudian saling berusaha untuk melakukan perjamuan yang istimewa untuk tamunya, padahal tamunya ya teman biasa gitu. Itu mau ini, mau itu, mau apa, siapin ini, siapin itu, beliin ini, beliin itu, sibuk betul. Padahal si tamunya udah bilang kami baru makan. Kenapa? Rasa cintanya. Kalau nggak terbiasa menghadirkan itu, gitu. Ketamuan orang itu malah repot kan, gitu. Lah, mesti nyiapin ini, mesti nyiapin itu. Ada di antara kita yang nggak senang ketamuan, repot. Berarti nggak punya rasa cinta itu. Tapi kalau kemudian kita punya rasa cinta, ini terlepas daripada cinta yang kemudian berujung kepada nafsu ya. Artinya gini, cinta nanti kita beda-bedakan antara cinta kita kepada Allah. Apakah Allah cinta kepada kita? Kita cinta kepada Rasul, apakah Rasul cinta kepada kita? Kita cinta kepada orang tua kita, apakah orang tua kita cinta kepada kita? Kita cinta kepada pasangan kita, apakah pasangan kita cinta sama kita? Kita cinta sama anak kita, apakah anak kita cinta sama kita? Karena itu dimensinya kemudian menjadi berbeda. Ketika kita mengakui mencintai Allah, Allah punya batasan. Jika engkau benar-benar mencintai Allah, kata Allah, ikut Rasul. Maka berbagai macam upaya kita gimana caranya supaya mengikuti Rasulullah SAW. Yang kita nggak tahu tentang Rasul, kita buka semua. Itu segala Hisnul Muslim, segala Adabul Mufrad, segala Riyadus Shalihin, segala Al-Azhar, segala kitab ini, kitab itu, apa segala macam. Kita bedah itu, kita habisin semua. Kalau perlu kita hatamkan semua. Kenapa? Karena kita kepengen meraih cintanya Allah dengan benar. Kita ingin mendapatkan syafaat Rasul SAW untuk mendapatkan kecintaan. Jadi sekali lagi kecintaan yang sehat adalah membuat seseorang menjadi lebih baik. Nah, persoalannya adalah mensyukuri cinta ini dengan penerimaan kalau Allah nguji. Bener nih cinta nih. Cinta nih ya. Artinya tidak semua cinta berakhir dengan kepemilikan. Ada cinta yang diuji dengan jarak. Ada cinta yang diuji dengan perpisahan. Ada cinta yang diuji dengan keikhlasan.
Berapa banyak harta yang Anda sedekahkan padahal Anda cinta sama harta Anda. Artinya gini, kalau kita mau bicara tentang hakikat harta yang kita miliki, kalau Anda betul-betul mencintai harta Anda pasti akan sedekahkan karena Anda tahu hidup di akhirat itu jauh lebih menguntungkan ketimbang kita ada di dunia. Nah, ini kan suka nggak diterima ya sama akal kita. Lah, gimana sih Ustaz ngumpulin susah-susah kok malah buat orang? Kalau orang melihat bahwa apa yang dikerjakan akan kembali kepada dirinya sendiri, itu kan bagian dari cara Allah memberikan kecintaan kepada kita. Coba kita buka sama-sama surat 65 ayat 7. Apa kata Allah? Iya udah. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Loh, gimana sih? Uang terbatas rezekinya malah disuruh sedekah itu gimana nalarnya? Melogikakannya gimana coba? Orang terbatas loh rezekinya, malah suruh sedekah. Allah ini gimana sih? Gitu kan ya. Buat sebagian orang yang hitungannya matematikanya matematika kapitalis. Kok malah disuruh sedekah? Oh, udah terbatas ini. Dimiskinkan sama Allah tapi suruh malah sedekah. Supaya apa? Nah, terusin deh. Bacaan dikit. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Masya Allah Allah. kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi begitu kita lepaskan, kita relakan harta kita yang segitu-gitunya itu, gitu ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita sebagai orang yang hatinya lebih milih aku ketimbang hartanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia membawa setengah hartanya diinfakkan di jalan perang. Ya Rasulullah, ini infakku di jalan jihad ini. Maka eh, Rasulullah SAW menanyakan, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Aku tinggalkan setengah hartaku jika Allah dan Rasulnya. Tidak lama Pak Abu Bakar datang radhiyallahu anhu membawa begitu banyak harta. Di hadapan kepada Rasulullah SAW, ini hartaku untuk jihad fisabilillah. Rasulullah SAW tahu ini seluruh kekayaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Rasulullah SAW mentakid, meyakinkan, apa ini? Ini infakku di jalan Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Karena Rasulullah SAW tahu itu seluruh hartanya. Maka Abu Bakar dengan lantang mengatakan, ini adalah seluruh hartaku. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Umar geleng-geleng. Nggak bisa nandingin ya, luar biasa. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kita bawa semua harta kita dan mencukupkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga. Kalau kita meniru begitu dibilang gila nggak tuh? Dibilang gila kita. Kita kan perlu makan juga udah gitu ya. Tetapi bagaimana akidah mereka begitu kokoh dan mereka begitu yakin bahwa Allah SWT menjaga mereka. Dan kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ke pasar bawa 6 dirham. 6 dirham itu sekitar duit kita sekarang berapa? Satu keping dirham itu berapa? 80.000? Mbak Reni? Mbak Reni yang di dinner Khairul Rezeki tahu biasanya. Dinar berapa per hari ini? Ada yang tahu? 12 jutaan udah Oke. satu dinar Itu ya. itu dinarnya. Dirhamnya? Dirham saya kurang update kalau dirham. Oke. Ada yang tahu dirham hari ini? Ada yang bisa bantu? Googling atau Tapi dirham juga udah mulai naik sih, udah mulai iya. dilirik orang-orang Berapa sekarang per hari dirham. ini? 80? 100? 80.000, 100? Ada yang bisa bantu cari dirham per hari ini berapa? Ya, ada yang tahu? Ada yang bisa bantu saya? Satu dirham 4.500. Berapa teh? 4.658. Satu dirham?
Hampir 5.000. Berapa? Hampir 5.000. Hampir 5.000 ya, bukan 50.000 ya. 4.568. Oke. Kalau 6 dirham berarti berapa tuh? 240.000? 30-an. Berapa? Berapa yang benar berapa? 300 kurang dikit. Oke. 300.000 lah ya. 30. Oke. Katakanlah 300.000 ya, kita bulatin ya. 600.000, 300.000 dalam 6 keping. Kebayang nggak Bapak Ibu bawa 6 keping ke pasar gitu ya, bawa 300.000. Kira-kira kalau ada orang fakir minta sama kita, dikasih berapa tuh dari 300.000 tuh? Pecahan 50. 50.000 ada 6 lembar. Kita bawa nih. Ada fakir. Kira-kira dikasih berapa dari 50 ribuan? 100. Ada yang lain? Mau belanja nih. Mau belanja buat kebutuhan keluarga nih. Cuman bawa 300.000, nggak ada yang lain. Tabungan nggak ada, wala saldo nggak ada, yang lain itu aja. Tahu unggul gitu. Coba. Semuanya aja lah. Nah, Ali begitu. Ali begitu. 6 dirham dikasih. Lah terus buat gua apa gitu kan kalau bahasa kita? Dikasih Betul, Allah. betul. Nah, keyakinan itu yang Ali punya. Begitu sebelum sampai pintu rumahnya, ketika dia pulang dari pasar itu, ketika dia serahkan kepada fakir semuanya, ada seorang tetangga yang kemudian bawa gembolan gitu ke Ali. Ya Ali, kan ada hadiah fi alikum, ini ada hadiah nih buat keluargamu. Dia bawa segembol itu. Syukran jazakumullahu khair. Begitu sampai rumah dibuka gembolan itu, makanan isinya lebih daripada 6 dirham. Keyakinan kita nggak sampai tuh ke situ tuh. Karena kalau tadi Tena dia bilang kasih semua aja, ya tabungannya banyak. Saldo di rekening masih cukup gitu. Kasih aja. Ini enggak, itu segitu-gitunya. Nah, menghargai kecintaan yang begitu, di rasa syukur itu tetap harus ada karena dimensinya kemudian menjadi kita mesti switching. Switching bagaimana? Melihat bahwa apa yang Allah rencanakan pasti jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Yuk, kita patahkan paradigma kita dengan membuka surat yang kedua, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-216, frase yang kedua dan ketiga. Enggak. Ada yang mau baca? Silakan. Al-Baqarah ayat berapa, Ude? 216 ya. 216. Iya. Kutiba alaikumul qital. Tunggu sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, kira-kira kalau ada kehendaknya Allah sama keinginan kita yang harus ngalah yang mana? Harusnya kita. Harusnya. Allah pasti tahu yang terbaik buat kita. Harusnya kita. Berarti selama ini enggak ya? Iya. Kadang suka kekeh. Pengennya kemauan kita sendiri, kemauan saya sendiri. Itu tuh. Karena kecintaan yang kita pahami ternyata berbeda dengan cara Allah SWT mencintai kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah. Kalau ada kehendak Allah sama keinginan kita, yang harus didahulukan yang mana?
Yang mana duluan? Kalau ada kehendaknya Allah, terus ada keinginan kita. Yang harus didahulukan yang mana? Kehendak Kehendak Allah. Allah. Alah, kayak yang beneran. Bener, Udah bener. diajarin. Udah diajarin Bude. Udah ngaji di MKI, Allah. Bude. Kan udah ngaji di MKI, Bude. Masya Allah, Masa Masya nggak Allah, berubah? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Kadang nggak sadar kehendak sendiri. Nah, itu tuh, gitu tuh. Gitunya itu yang kadang-kadang kita terus mesti diingetin lagi, mesti diingetin lagi, mesti diingetin lagi, dibaca lagi. Ayatnya sudah dari 1400 tahun yang lalu sudah ada. Gitu. Jadi artinya ketika mensyukuri cinta itu berarti ridho kepada keputusan Allah, apapun akhirnya. Maka di situ betul-betul kita bisa mensyukuri kecintaan yang Allah SWT menguji kita. Gini, mensyukuri cinta itu dengan mendoakan, bukan merusak. Nah, Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. wah, siapa yang talbiyah pagi-pagi? Indah banget suaranya. Budiah ya. Jadi kalau cinta ini harus diukur dijaga dari jarak, maka doa ini adalah bentuk syukur yang tertinggi. Mendoakan kebaikan orang yang kita cinta, meskipun bukan milik kita, ini adalah tanda cinta yang dewasa, iman yang hidup, hati yang bersih. Sebelum saya kembalikan ke Ustadz Khalis, cinta yang disyukuri akan mendekatkan kita kepada Allah. Cinta yang tidak disyukuri akan menjauhkan darinya. Maka, jika Allah menghadirkan cinta dalam hidup kita, jangan tanyakan seberapa besar perasaanku, tapi tanyakan seberapa taat aku kepada Allah karena cinta ini. Allah alam. So, saya kembalikan ke Ustadz Khalis. Tafadhol Mas Ustadz. Baik, insyaallah, tabarakallah, jazakallahu khairan. Sebuah nasihat yang mudah-mudahan di penghujung tahun 2025 ini sudah kita makin mengokohkan diri kita sebagai para pecinta yang memang selalu diliputi oleh cinta kepada Allah dan Rasul, dan cinta terhadap manusia tentu menjadi bagian dari manifestasi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Baik, ini saatnya kita untuk berbagi bersama guru kita dan juga jamaah semuanya bagaimana kita memahami cinta dan kemudian mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan, ini tema yang sangat indah sesungguhnya ya. Kalau kata Bunda Nadia katanya satu aja sudah indah gitu ya. Silakan, mari kita sama-sama berbagi ya tentang bagaimana keindahan yang kita rasakan tentang cinta yang sungguh sudah ada dalam diri kita dan juga keluarga kita. Harusnya banyak yang mau keluar nih ya perasaan ini karena ini tema tentang rasa gitu ya. Silakan, saya mau undang Teh Nadia nih yang tadi sudah chat lebih awal nih. Bagaimana perasaan cinta itu Teh Nadia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini tuh sulit diungkapkan dengan kata-kata ya. Masya Kalau Allah, urusannya Masya cinta Allah. sama Allah, kayak jadi pengen nanya udah. Kayak misalnya nih, kita tuh karena cinta sama Allah, sama manusia tuh kayak gimana gitu. Apa itu berlebihan atau enggak udah. Misalnya nih ditinggalin tamu aja pulang kita nangis gitu. Ya mungkin karena apa ya, karena Allah gitu. Karena ya tamunya soleh, soleha gitu ya. Jadi kita tuh sedih ditinggalin gitu. Apa berlebihan itu udah. Baik. Bismillah, salatu salam ala Rasulillah. Saya sendiri menerjemahkan bahasa cinta kepada setiap ekspresi yang muncul dari orang itu juga nggak bisa satu versi. Karena nanti begini, ada orang yang kemudian dia sayang betul sama sesuatu sampai dia bisa apa namanya seolah kehilangan akal terhadap apa yang dia cintai. Ini baik negatif maupun positif ya. Gini,
saya pernah bawa satu jamaah, dia senang otomotif. Dia punya Land Rover, tahu Land Rover ya? Saya kemarin ke Fogwood-nya, Cimenyannya Pak Faruk. Saya makan di sana sama anak-anak, sama istri. Itu ada 2 Land Rover. Jadi kalau nanjak enak tuh, powernya luar biasa. Dia, jamaah saya itu punya 35 Land Rover dari keluaran yang pertama sampai yang terakhir. Saya tanya sama dia, buat apa? Saya hobi, Ustaz. Saya nggak murah loh itu. Satu aja udah berapa itu, apalagi barang antik. Vintage itu makin nggak karu-karuan harganya. Terus saya bilang, buat apa disewain? Buat apa? Buat foto-foto apa? Biasanya kan ada komunitas pecinta alam yang suka nyewa apa? Enggak, Ustaz. Terus ya udah saya nikmatin aja. Diapain mobil itu? Enggak ada, Ustaz. Saya rawat aja, saya lap, saya nyalain mesinnya. Seksi, Ustaz. Saya dengar itu dalam hati, gila nih orang nih. Dia keluarin duit segitu banyak, 35 Land Rover itu kira-kira satu deh sebutin. Tolong yang paling murah Land Rover yang paling murah berapa? Dia rela buang duit segitu banyak hanya untuk dengerin mesin sama ngelap. It doesn't make any sense. Buat orang yang nggak punya rasa cinta, nggak ada otak loh. Begitu juga ketika orang mencintai kebaikan-kebaikan. Gini deh gampangnya. Kita punya sesuatu yang kita sayang. Gitu ya. Entah itu barang, entah itu koleksi, entah itu kedemanan kita, entah itu dibutuhkan atau hanya sekedar pajangan. Terus kemudian itu harus kita relakan. Kalau kita punya kecintaan yang luar biasa, kita sayang banget itu. Siapa di antara kita yang masih menyimpan barang-barang yang udah nggak kepake, tapi karena nilai memorinya menjadi sangat luar biasa, mungkin membuat dia terkenang-kenang. Saya termasuk di antaranya. Kain yang ibu saya, Allahyarham, gunakan. Dan itu saya ambil paksa dari kakak saya. Mau berantem, berantem deh. Karena itu kain memang kesenangan saya. Gitu. Ada filosofi yang bagus dan itu kain satu-satunya yang punya ibu yang tersisa yang bisa saya bawa. Baju ibu saya sampai Allahyarham itu sampai saya simpen sampai sekarang. Artinya kalau secara nilai nggak ada nilainya, tapi karena rasa sayang itu orang jadi nggak masuk akal melakukan sesuatu. Kurang lebih begitu sih Teh. Jadi wajar nggak kalau disebut rasa cinta itu ya sangat wajar bisa begitu itu. Salah nggak? Nggak salah. Selama dalam koridor dia tidak bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala gitu ya nggak ada masalah. Artinya gini, kalau toh ada ketaatan, kata Rasul SAW, la ta'atin fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kalau kita melihat sosok orang yang kemudian soleh, soleha, kemudian kita ingin tersibuk dari beliau, entah dari perangainya, entah dari akhlaknya, entah dari adabnya, entah dari semuanya. Gitu. Maka kemudian kita merasa kita belum dapat nih dari beliau, belum banyak. Maka, ketemu lagi nggak ya gitu. Artinya, kenapa kita menikmati azan sebagai sesuatu yang saya nggak tahu. Ahibati fillah, ketika mendengar azan itu, alhamdulillah masih dikasih waktu azan atau ya udah azan. Ada penyesalan dengar azan itu atau sesuatu yang alhamdulillah masih dikasih kesempatan buat sholat. Berarti apa? Ada kecintaan terhadap sholat itu sendiri.
Jadi kalau ditanya salah nggak itu, nggak ada salahnya. Cuma buat orang yang nggak bisa memahami dengan rasa yang sama, dia akan menjadi aneh ya. Sama kayak saya tadi nganggap 35 Land Rover itu buat saya ngapain gitu. Tapi karena dia kecintaannya begitu, itu bahkan urusan sama Allah pun dia tinggal. Sampai Jeddah dia nggak mau sholat lagi. Di Mekah itu yang dia cari ternyata cuman side rack sama back racknya, side ladder yang tangga menuju ke atas itu, dan adanya cuma di Mekah. Dan bahwa kemudian dia udah nggak sholat lagi waktu ada di Dubai, yaitu urusan dia sama Allah lah. Artinya kecintaan dia terhadap otomotif itu jauh lebih tinggi ketimbang kecintaan kepada Allah. Dan bahkan istrinya begitu sampai Jeddah langsung buka jilbab, itu ya bagian dari, ya mungkin dia lebih cinta dunia. Nah itu artinya ketika orang mencintai sesuatu itu, ya cinta yang salah sih ya, kalau dari sisi apa yang kita bahas ini gitu. Allah, tadian mah enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada kata-kata yang pernah aku baca tuh, kita akan diuji dengan apa yang kita cintai gitu, Betul, termasuk ya anak dan suami gitu. ya. Terus ada juga temen aku tuh pernah diskusi sama aku, dia berdebat sama suaminya bilang anak itu anugerah gitu. Terus enggak, dia bilang itu, sementara temen aku tuh bilang anak itu ujian, katanya gitu, ujian dari Allah. Terus ya kayak apa ya, ya dengan kata-kata itu maksudnya kita tuh seharusnya mencintai, namanya kita ke anak kan kayak gimana gitu ya, harusnya mencintai Allah aja gitu nomor satu dibanding anak, atau gimana tuh Dek? Baik, Itu aja. baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Jadi cinta itu nggak bisa dibagi. Harus 100 buat Allah, 100 buat pasangan, 100 buat anak, 100. Jadi full semua. Bahwa kemudian porsinya mana yang duluan gitu ya. Mana yang prioritasnya diduluin. Kalau ada perintahnya Allah sama Rasul, mana yang diduluin? Tentu perintah Allah gitu. Artinya bahkan kita disuruh mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena perintah Allah. Seandainya Allah nggak perintah, nggak usah kita ikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain? Justru karena kita cinta kepada Allah, kita ikut Rasulullah SAW. Gitu kan logikanya. Iya betul. Kita kepada pasangan, kepada anak, disuruh sama Allah SWT. Kalau nggak disuruh sama Allah, ngapain? Capek-capek amat ngurusin orang lain, ngurus diri sendiri aja nggak bener gitu. Terus waktu takziah ke rumah juga, waktu almarhum suami meninggal, itu kata-kata tuh bikin aku merenung gitu. Allah tuh cemburu selama ini dia ini ngurusin suami gitu. Maksudnya full gitu mengabdi buat suami. Sekarang Iya, ya itu buat ya, Allah. sekarang buat Allah. Itu kan keren. Gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti caranya Allah cinta sama kita itu. Artinya bahasa saya gini, lu kan ngurus suami terus, gue kapan kata Allah? Gue ambil deh suami lu, biar lu cinta sama gue. Nah sekarang kita begitu kan sama Allah. Gitu tuh. Jadi maksudnya nggak bisa dibagi, pokoknya 100 buat Allah, 100 buat Iya, anak, 100 iya, buat suami. iya, Kalau iya, skala prioritas ya tetap buat Allah kan. betul. Ya udah. Dan kalau kita memusatkan urusan kita cuma sama Allah saja, maka itu insya Allah sudah menyelesaikan. Artinya kita nggak butuh yang lain, Allah aja gitu cukup. Iya. Allah wa kafa. Gitu. Iya. Allah. So, Ya jazakallah khairan. barakallah. Yang lain silakan. Kalau nggak ada kita sudah. Ada Mbak Adina. Ah, Mbak Din, monggo Mbak Din. Silakan Mbak Din.
Ya, Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ude udah dikenalkan dengan orang-orang hebat kemarin. Oh, Masya Allah. Qadrallah, beberapa hari ini Dina membaca kembali dan ikut webinar tentang psikoneuroimunologi. Masya Allah. Eh, Apa itu? Nah, ternyata yang tadi kita bahas itu yang udah bahas ya memang exactly 100% benar gitu. Oke. Jadi tentang kemelekatan dunia sih. Kalau kalau kemelekatan dunia itu kita masih nempel di dalam diri kita gitu, ya apapun itu akan susah kita ngejalanin semuanya gitu. Yang pertama, yang kedua, mau itu ujian apapun itu ujian gitu. Kalau terkait misalkan sakit gitu, sebenarnya ujian kita itu adalah ujian tauhid ide. Setelah setelah saya baca jurnal-jurnal tentang yang tadi saya sampaikan gitu. Ya. Dan itu ternyata purely ujian tauhid kita kepada Allah. Mungkin di dalam diri kita harus introspeksi, mungkin ada ibadah kita yang mungkin memang belum benar, ada ibadah kita yang memang belum sepenuhnya untuk Allah, ada ibadah kita yang karena memang kita cuma ada maunya gitu. Gitu dan ternyata itu berimpact gitu. Mungkin ada yang hal-hal yang luka batin sih malah enggak gitu. Maksudnya itu yang benar-benar purely kamu tuh yakin nggak sih sama apa yang telah Allah tentukan, intinya seperti itu. Dan di jurnal itu pun banyak hal gitu yang maksudnya ibroh yang Dina ambil gitu. Ternyata ya untuk phase of our life gitu, untuk menghadapi setiap jengkal yang ada di hidup kita itu ya just enjoy it gitu. Ya enjoy aja gitu, apapun bentuknya, entah itu happiness, entah itu sadness, ya nikmati aja gitu. Karena memang itu adalah skenario Allah, dan apapun yang datang dari Allah itu that's the best planner gitu. Dan itu memang yang terbaik gitu. Jadi kalau tadi udah cerita tentang Land Rover ataupun itu ada yang cerita tentang anak gitu, semua itu titipan Allah gitu. Dan ya selegowo itu kita harus menghadapi hidup ternyata. Ya mungkin itu aja sih sedikit yang Dina dapat dari ilmu yang beberapa hari ini dipelajari sama dari kemarin ngobrol sama Dokter Karin gitu. Mungkin itu Masya Allah. Jazakallah khair. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita buka sama-sama surah Al-Baqarah 165 yuk. Jangan sampai kemudian kita nyasar kepada cinta yang salah. Ada yang berkenan mau baca Al-Baqarah 165? Angkat ya. Al-Baqarah 165. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Jadi pilihannya adalah kita yang mencintai Allah atau Allah akan datangkan kaum yang lain untuk bisa mendapatkan. Artinya Allah SWT akan mendatangkan kaum yang lain untuk mendatangkan kecintaan itu untuk Allah. Jangan sampai kita nggak ambil bagian gitu. Terakhir sebelum saya closing, surah Al-Maidah ayat 54, ada yang berkenan mau coba baca? Saya udah. Mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Barakallah. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bukan ngancam ya, tapi begini. Allah SWT menghadirkan satu statement yang hati-hati lo ya, gitu ya, hati-hati lo ya.
Ini sebagai penutup apa yang ingin saya sampaikan. Surat yang ke-9 ayat yang ke-24. Mangga. Kalau nggak ada, saya lagi boleh. Silakan. Oh, iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Waliyadzubillah. Fattarabasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membenci kita karena kecintaan kita lebih kepada yang 8 dari ketimbang yang 3. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahibati fillah. Orang-orang yang saling mencinta karena aku dalam sebuah hadis qudsi akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Hadisnya Muslim. Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Bukhari Muslim, 3 perkara yang apabila ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Jadi cinta ini rasa iman, bukan sekedar emosi. Rasulullah SAW menyatakan bahwa demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai dia beriman, dan tidak beriman sampai saling mencintai. Luar biasa. Terakhir, jika seseorang mencintai saudaranya, hendaklah yang memberitahukan kepada mereka bahwa ia mencintainya. Ana uhibbukum fillah. Barakallahu fiikum. Saya kembalikan ke Ustaz Salih. Khalis. Wakadzalika uhibbukum fillah. Mudah-mudahan cinta inilah yang mendasari kita semua saling bertahun ya, saling memberikan dukungan, saling mendoakan, dan ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam riwayat hadis Tirmidzi ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqribullahu bika. Ini sebuah doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi apapun, dan cinta terhadap sesama adalah bagian atau manifestasi dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika itu cinta yang dinaungi dengan cinta Allah dan Rasulnya tentu adalah cinta yang sesuai dengan kadar dari syariat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terus tumbuhkan cinta kita dalam diri kita, karena ini adalah zatnya iman sebenarnya. Orang yang sudah punya cinta itu akan punya kenikmatan, ketenangan, apalagi kehidupan dunia ya. Dan dunia hanya ada di genggaman, tidak dalam hati gitu ya. Karena cinta kepada Allah begitu besar dan melebihi apapun yang ada di sekitar kita. Dan dunia hanya begitu hina saja ketika cinta kepada Allah begitu besar dalam diri kita. Masya Allah, tabarakallah, pagi ini membahas cinta yang memang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan karena ini sebuah rasa, Ustaz ya, mungkin sebenarnya masih banyak tuh yang akan diungkapkan oleh guru kita dan juga oleh sahabat-sahabat semuanya di dalam kajian pagi ini. Karena waktunya terbatas, insya Allah kita akan terus selanjutkan, karena bagian dari cinta itu pula kita kemudian hadir dalam majlis ilmu setiap pagi dan setiap malam. Tentu kalau tidak dengan cinta, dan mungkin kita akan melakukan ini ya, akan terpaksa dan akan tidak punya kenikmatan apapun gitu ya. Ya, bahkan banyak yang live group ya. Iya, iya tuh. Dan Kasihan kadang-kadang, ya sudahlah, mau diapain. iya, insya Allah. Masyaallah, tabarakallah, sekali lagi jazakumullah Kembali. khairan katsira untuk guru kita dan juga para jamaah semuanya, para pecinta karena Allah, dan cinta inilah yang akan memperkokoh persaudaraan kita karena Allah. Dan orang yang hidupnya karena cinta tentu dialah yang paling bahagia sesungguhnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tubuh ilahi. Mohon maaf Syukran Ustaz. Afwan, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.